Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana hari ini. Kita akan belajar apa ya? Ya, kita belajar sifat-sifat cahaya. Coba lihat di luar jendela kalian. Kira-kira cahaya hari ini bagaimana ya? Apakah cerah atau redup? Nah, sekarang kita akan bicara tentang sifat-sifat dari cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu ada dua. Yang pertama, sumber cahaya yang alami. Contohnya, matahari, bintang, kunang-kunang. Kalau sumber cahaya alami berarti dia bisa mengeluarkan cahayanya sendiri seperti matahari. Matahari buatan Allah ya, dia alami bisa mengeluarkan cahayanya tersendiri. Ada lagi yang namanya sumber cahaya buatan. Kalau buatan berarti bikinan manusia. Contohnya apa? Ada lampu senter atau juga lilin. Dia bisa menerangi, tapi itu buatan manusia. Kalau kunang-kunang kan hewan ya, berarti dia alami. Sip. Nah, kita masuk ke sifat-sifat cahayanya. Ada 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dipantulkan. Yang terakhir, dibiaskan. Cahaya merambat lurus. Lihat nih, ada percobaannya seperti ini. Ada karton A, karton B, karton C, lalu ada sumber cahayanya. Ini sumber cahaya alami atau buatan? Buatan. Pintar. Kita dapat melihat cahaya lilin dari lubang karton yang disusun lurus. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak dapat melihat cahaya itu. Sifat cahaya yang merambat lurus dapat dimanfaatkan untuk pembuatan lampu senter dan kendaraan bermotor. Lihat, ini ada 3 karton disusun secara lurus, lalu ada sumber cahayanya di belakang. Lalu bagaimana? Si kartonnya ini dilubangi. Kalau dilubangi berarti bisa melihat ke sumber cahaya yang ada di belakangnya. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba si B ini kita geser? Apakah cahayanya tetap masuk sampai ke A? Atau hanya terhenti di karton C? Ya, pintar. Kalau si karton B-nya ini digeser, maka cahayanya stop sampai di karton C saja. Karton A tidak bisa melihat sumber cahaya yang di belakangnya. Gitu ya. Makanya cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut benda bening. Contohnya kaca dan plastik. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya dinamakan benda gelap. Contohnya ada kayu, batu, tembok. Nah, lihat nih. Cahaya, ini apa nih kalau kaca? Katanya gimana kalau kaca bisa ditembus atau tidak? Ya, kaca bisa ya. Nih, lihat contoh percobaannya di sini. Ada lilin, sumber cahayanya lilin. Lalu dihalangi oleh gelas bening atau kaca bening. Apa yang terjadi? Apakah terlihat sumber cahayanya? Terlihat ya, ini lilinnya, ini benda beningnya. Ternyata cahaya dapat menembus benda bening. Kita lihat di sini contohnya nih. Lampu senter kita senterkan ke gelas bening, gelas kaca. Ternyata sinarnya mampu sampai ke belakang. Lalu kita coba juga. Ternyata kalau sumber cahaya ditutupi oleh batu, apa yang terjadi? Ternyata cahaya tidak mampu menembus ke belakangnya. Maka sifat cahaya adalah menembus benda bening. Selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan itu ada dua. Yang pertama pemantulan baur atau pemantulan difusi.
Cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Jadi, maksud dari pemantulan difusi itu apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar. Nih, contohnya nih. Permukaannya kasar, cahaya datang. Apa yang terjadi? Pemantulannya jadi tidak merata, jadi ke segala arah. Beda dengan yang kedua, pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengkilap. Contohnya adalah cermin. Nah, cahaya datang ke cermin ternyata karena cermin itu licin, rata, dan mengkilap, maka cahayanya akan memantul. Lihat sini juga, pemantulan teratur, cahaya datang, lalu cahayanya pergi. Ini dipantulkan ke benda yang rata. Tapi kalau misalnya kacanya atau cerminnya tidak rata, maka yang terjadi akan seperti ini. Cahaya yang datang dipantulkannya membaur atau mendifusi atau tidak rata, tidak teratur. Selanjutnya, yang terakhir sepertinya nih, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan cahaya yang merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya dari udara ke air. Udara itu kan partikel yang tidak rapat ya, seperti yang kita lihat nih. Udara di sini bisa kita halau karena dia sifatnya tidak rapat. Tapi kalau air, kita terasa nggak air? Ya, karena air zatnya yang berupa rapat. Nah, kalau cahaya dapat dibiaskan seperti ini, contohnya nih, apakah si pulpen ini sebenarnya patah atau tidak? Ya, jadi kalian coba ambil 1 gelas bening, lalu isi air 3/4 dari gelas tersebut, lalu masukkan boleh pensil, boleh kayu, boleh pulpen, atau apapun benda yang lebih panjang daripada airnya. Lalu kalian bisa lihat di bawah situ. Apakah yang terjadi? Ternyata yang terjadi, benda di dalam air tersebut ternyata terlihat seperti patah atau bengkok. Nah, yang seperti ini disebut cahaya dapat dibiaskan. Oke, kita masuk yang terakhir. Lakukanlah percobaan di rumah. Namanya juga belajar di rumah, maka percobaannya juga di rumah. Lakukan percobaan ini. Percobaan ini boleh dilakukan secara berkelompok maupun individu. Jika dilakukan berkelompok, maksimal 2 orang dan harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker. Jika kalian mengerjakannya secara individu, boleh dibantu dengan orang tua atau saudara terdekat yang ada di rumah kalian. Yang ketiga, buatlah foto dalam bentuk kolase yang berisikan 4 kegiatan percobaan tersebut. Atau jika kalian membuat video, itu nilainya jauh lebih baik. Lanjut, seterusnya setelah kalian melakukan percobaan tersebut, silahkan dibuat laporan kegiatannya. Silahkan dibuat laporan kegiatannya, dituliskan ke dalam buku, lalu difotokan, ditandatangani orang tua dulu, jangan lupa difotokan, kirim ke WhatsApp Bu Ana. Oke, selamat mencoba ya. Kalian pasti bisa dan mengerti tentang sifat-sifat cahaya. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Ana hari ini. Bu Ana harap kalian mengerti tentang materi kita hari ini. Apabila Bu Ana melakukan kesalahan, ada salah-salah kata, Bu Ana mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.